Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana setiap cerita punya rasa dan setiap rasa punya makna. Karena dalam setiap kisah selalu ada pesan yang menyentuh hati. Jadi, luangkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Namaku Aulia. Aku lahir dari keluarga sederhana dan terbiasa hidup dalam keterbatasan sejak kecil. Ayahku bekerja sebagai buruh harian, sementara ibuku berjualan nasi uduk di depan rumah. Kami memang bukan keluarga berada, tapi hidup kami penuh cinta dan kebersamaan. Sejak kecil, aku terbiasa membantu ibu berdagang sebelum berangkat sekolah. Aku juga belajar berhemat dan menyadari bahwa tidak semua orang lahir dalam keberuntungan. Hidup mengajariku untuk tidak manja dan lebih mandiri. Setelah lulus SMA, aku tidak bisa langsung kuliah karena kondisi keuangan. Aku memutuskan bekerja di toko kelontong demi membantu orang tuaku. Setiap hari, aku melayani pembeli, menyusun barang, dan menghitung uang dengan teliti. Gajinya memang kecil, tapi cukup untuk menambah modal usaha ibu. Lalu, aku bertemu dengan Adrian. Dia sangat berbeda denganku. Adrian berasal dari keluarga berada. Ibunya seorang pengusaha sukses, ayahnya pejabat pemerintahan. Mereka hidup berkecukupan dan penuh kemewahan, sesuatu yang bahkan tidak pernah aku bayangkan. Aku tidak pernah menyangka akan dekat dengan Adrian. Dia seperti langit yang jauh, tapi entah bagaimana dia jatuh cinta padaku. Katanya, aku berbeda, tulus, dan tidak berpura-pura. Aku tak pernah mengejar hartanya. Aku hanya menjadi diriku sendiri, dan itu yang membuatnya jatuh cinta. Aku pun mencintainya. Aku yakin kami bisa bahagia. Awalnya, semua terasa indah. Adrian lembut, perhatian, dan penuh kasih. Ia berjanji akan melindungiku, bahkan dari keluarganya sendiri. Aku percaya dan aku yakin cinta kami cukup untuk melewati semuanya. Sampai aku bertemu ibunya. Sejak awal, ibu Adrian tidak menyukaiku. Pandangannya penuh penolakan. Saat pertama bertemu, dia langsung bertanya di mana aku bekerja. Dengan sopan aku jawab, aku bekerja di toko kelontong. Dia terkekeh, lalu berkata, "Jadi, kamu cuma pegawai toko?" Aku tahu maksudnya. Bagi dia, aku tidak pantas untuk anaknya. Adrian mencoba membelaku, mengatakan bahwa aku gadis baik, rajin, dan bisa belajar. Tapi ibunya menatap tajam dan menyindir. "Kamu pikir pernikahan cukup dengan cinta? Dia tidak berpendidikan tinggi, tidak punya masa depan. Apa yang bisa dia berikan pada keluarga kita?" Aku ingin menjawab, meyakinkannya bahwa aku bisa berusaha. Tapi suaraku tertahan. Aku sadar dia tidak akan pernah menerima keberadaanku. Meskipun begitu, Adrian tetap bersikeras ingin menikahiku. Bahkan saat ibunya mengancam mencabut semua fasilitasnya, dia tetap memilih aku. Akhirnya, kami menikah secara sederhana. Tak ada restu dari keluarganya, hanya teman-teman dekat yang datang. Aku sempat merasa bahagia karena kupikir aku telah memenangkan hati pria yang aku cintai. Tapi ternyata itu hanyalah awal dari penderitaanku. Sejak hari pertama aku tinggal di rumah Adrian, ibu mertuaku tidak pernah berhenti merendahkanku. Di depan tamu, ia sering menyindirku. Katanya, "Ini menantu pilihanmu? Wanita miskin yang kerja keras tapi tidak punya apa-apa?" Aku merasa seperti bukan istri, tapi proyek sosial. Setiap kali aku duduk di ruang keluarga, ia melontarkan sindiran. Sepertinya rumah ini mulai sempit, terlalu banyak orang yang numpang tinggal. Aku mencoba sabar. Aku berharap Adrian akan membelaku. Tapi lama-kelamaan, dia mulai diam. Dulu, dia masih mencoba menenangkan ibunya, memintanya untuk menghormatiku. Tapi kini, dia semakin sering pulang malam dan membiarkanku menghadapi semuanya sendiri. Aku bangun pagi,
Masak sarapan, tapi masakanku selalu dibuang ke tempat sampah. Kami tidak makan makanan murahan seperti ini, katanya. Aku membantu pekerjaan rumah, tapi selalu dianggap tidak bersih. Orang miskin tidak tahu cara menjaga kebersihan, begitu katanya. Aku menangis diam-diam di kamar, tidak ingin Adrian tahu. Tapi aku salah, karena ternyata ibunya terus menghasut Adrian. Dia tidak membawa apa-apa untuk keluarga ini, dia hanya beban. Kamu masih bisa menikah dengan wanita yang selevel. Akhirnya, Adrian menyerah. Suatu malam dia berkata, "Kita tidak bisa seperti ini terus." Hatiku hancur. Saat kutanya apakah dia ingin menceraikanku, dia hanya diam. Aku tahu, dia sudah memilih ibunya, bukan aku. Pernikahan kami berakhir. Aku keluar dari rumah itu tanpa membawa apapun. Aku tidak peduli harta atau fasilitas. Aku hanya ingin bebas dari neraka itu. Saat aku pergi, ibu mertuaku berkata, "Bagus, akhirnya kamu sadar tempatmu." Aku tidak akan lupa wajah itu, wajah penuh kemenangan setelah menghancurkan orang lain. Aku berjanji pada diriku, suatu hari aku akan kembali, bukan sebagai istri yang direndahkan, tapi sebagai seseorang yang pantas dihargai. Apa aku sebegitu buruknya? Suaraku bergetar saat bertanya. Apa aku memang pembawa sial, seperti yang selalu mereka katakan? Dia tak menjawab. Aku menunggu, berharap dia akan menyangkal, berharap dia berkata aku masih berarti. Tapi yang kudapat hanya diam, yang rasanya jauh lebih menyakitkan. Hari demi hari, aku mulai merasakan jarak yang makin nyata. Dia tak lagi pulang tepat waktu, tak lagi duduk bersamaku di meja makan. Aku sering melihatnya tertawa kecil saat menelpon seseorang, tawa yang sudah lama tak kudengar ketika bersamaku. Malam itu, aku memutuskan menunggunya. Pukul 1 dini hari, suara mobilnya terdengar dari garasi. Aku buru-buru keluar kamar. Saat membuka pintu, aku melihat dia turun dari mobil bersama seorang perempuan. Perempuan itu tertawa kecil sambil menyentuh lengannya sebelum pergi. Aku berdiri terpaku, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Adrian," suaraku nyaris tak terdengar. Dia menoleh, tak ada rasa bersalah di wajahnya. "Apa? Siapa dia?" tanyaku. "Jangan mulai, Aulia. Aku capek," jawabnya dingin, lalu melewatiku begitu saja masuk ke rumah. Air mataku tak terbendung. Aku tetap berdiri di sana, membiarkan tangis jatuh begitu saja. Keesokan paginya, ibu mertuaku duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat puas. Adrian berdiri di sampingnya, tanpa ekspresi. "Aulia," katanya dengan suara lembut tapi penuh sindiran. "Aku rasa sudah waktunya kamu pergi." Aku menoleh ke Adrian, berharap dia akan membelaku. Tapi dia tetap diam. "Adrian, maksudnya apa ini?" tanyaku bingung. Dia menghela napas panjang. "Aulia, kita harus mengakhiri ini," katanya datar. "Apa? Aku ingin bercerai." Aku membeku. Kalimat itu seperti menghantam dadaku. "Ini pasti karena ibumu kan? Kamu gak sungguh-sungguh mau ini?" Dia masih diam. "Jadi, aku udah gak berarti apa-apa buat kamu?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia tetap tak menjawab. Matanya dingin, tegas, dan yang paling menyakitkan, acuh. Tubuhku melemas. Aku merasa semuanya runtuh. "Aku akan urus semuanya," katanya. "Kamu bisa pergi kapan saja." "Adrian, jangan. Aku masih cinta sama kamu," bisikku. Dia tetap tak merespon. Ibu mertuaku menyilangkan tangan, senyum kemenangannya tak bisa disembunyikan. "Aulia, ambil barangmu dan keluar dari rumah ini. Jangan menyulitkan. Kamu gak punya tempat lagi di sini." Aku hanya menatapnya dengan mata basah, ingin melawan. Tapi untuk apa? Bahkan Adrian pun sudah membuangku. Aku masuk kamar, berkemas dengan tangan gemetar. Tiap melipat pakaian, rasanya seperti mengiris hati sendiri. Koper kecil ku tarik keluar,
melewati ibu mertuaku yang masih tersenyum puas. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh ke arah Adrian. "Aku harap kamu bahagia." Dia tak menjawab. Aku menarik napas panjang dan berjalan pergi. Tapi dalam hati, aku bersumpah, ini belum selesai. Langkahku menyusuri trotoar malam tanpa arah. Udara dingin menusuk, tapi aku tak peduli. Tubuh lelah, mata sembab, dan hatiku remuk. Aku tak punya tempat pulang. Rumah itu bukan milikku. Tabungan nyaris tak ada. Aku hanya pernah bantu usaha kecil di rumah. Sekarang semua itu sudah hilang. Aku duduk di bangku taman. Angin malam terasa tajam di kulit. Hatiku kosong. Apa yang harus kulakukan? Air mataku sudah habis. Aku menghubungi satu-satunya teman yang masih peduli, Rina. Setelah beberapa kali nada sambung, terdengar suaranya. "Aulia, ya Tuhan, kamu di mana? Aku dengar kabar, tapi nggak nyangka secepat ini." Aku terisak. "Aku nggak tahu, Rin. Aku nggak punya tempat tinggal." "Datang aja ke tempatku," katanya cepat. "Aku nggak mau merepotkanmu." "Jangan bodoh, Aul. Aku sahabatmu." Aku terdiam. Suaranya menenangkan. "Aku ke sana," bisikku. Rina tinggal di kamar kos kecil di pinggiran kota. Tak mewah, tapi cukup untuk berlindung. Saat aku tiba tengah malam, dia langsung memelukku. "Ya Tuhan, kamu kurus banget," katanya prihatin. Aku memaksakan senyum. "Aku baik-baik aja." "Jangan bodoh," balasnya. Aku tertunduk. Aku hancur, Rin. Malam itu aku tidur beralaskan lantai dengan selimut tipis. Di luar, hujan turun. Aku mencoba tidur, tapi pikiranku terus memutar masa lalu. Tentang Adrian, tentang pengkhianatannya. Besoknya, tubuhku lemas. Aku belum makan sejak kemarin. Rina memberiku sepiring nasi dan telur. "Apa rencanamu sekarang?" tanyanya. Aku hanya diam. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. "Kalau kamu mau, aku bantu carikan kerja. Nggak besar, tapi cukup buat bertahan hidup." Aku menatapnya dengan mata berkaca. "Terima kasih, Rin." Hari-hari berjalan lambat. Aku mulai bekerja di sebuah kafe kecil sebagai pelayan. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan bayar sebagian uang kos Rina. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sore itu, aku sedang membersihkan meja ketika seseorang datang. Ibu mertuaku. Dia duduk anggun dengan pakaian mahal. Aku menunduk, berharap dia tak mengenaliku. "Aulia?" Suaranya tajam. Aku menegang, pelanggan lain mulai menoleh. "Jadi, ini hidupmu setelah diceraikan anakku," katanya. "Jadi pelayan di tempat murahan?" Dia memandangku dari atas ke bawah. "Pantas saja Adrian menceraikanmu. Lihat dirimu, kotor, menyedihkan." Aku mengepalkan tangan, menahan emosi. "Kamu pantasnya memang diusir, kamu cuma beban." Air mataku tak bisa ditahan. Dia melambai ke pelayan lain. Aku nggak mau dilayani dia, suruh dia pergi. Aku menjauh, langkahku gontai, suara dan tatapan orang-orang menusuk dadaku. Hari itu, aku pulang lebih awal, duduk diam di kasur kos, menatap langit-langit sambil mengingat penghinaan tadi. Aku benar-benar hancur, rasa percaya diriku hilang, harga diriku diinjak. Tapi di saat itu juga aku sadar, aku tak bisa terus begini. Aku harus bangkit, aku harus buktikan kalau mereka salah. Bukan demi mereka, tapi demi diriku sendiri. Malam itu, aku bersumpah, aku akan berubah. Aku mulai mencari pekerjaan yang lebih baik. Berhari-hari aku melamar kemana-mana. Banyak penolakan, tapi aku terus berusaha. Aku ingat wajah ibu mertuaku yang merendahkanku. Akhirnya, aku diterima sebagai asisten administrasi di kantor kecil. Gajinya sedikit lebih baik,
Aku datang lebih awal, pulang paling akhir. Aku belajar apapun yang bisa kupelajari, dari mengetik cepat sampai baca laporan keuangan. Di waktu senggang, aku baca buku bisnis. Aku ingin naik level. Aku tak mau selamanya jadi karyawan biasa. Sampai suatu malam, seorang pria menghampiri mejaku. Pakaiannya rapi, usianya sekitar 50-an. Katanya, "Kamu selalu pulang paling akhir." Jawabku sopan. Dia mengangguk. "Aku perhatikan kamu sejak awal. Kamu beda. Kamu haus ilmu dan gak pernah mengeluh." Namanya Pak Darmawan, salah satu investor di perusahaan itu. "Aku tertarik membimbingmu. Aku dulu juga pernah di posisimu." Sejak itu, aku belajar banyak darinya. Siang kerja, malam belajar. Dia ajarkan tentang bisnis, manajemen, investasi. Aku kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Tahun pertama berlalu, belum ada hasil besar, tapi aku tahu aku berada di jalan yang benar. Tahun kedua, aku mulai bangun usaha kecil bersama Pak Darmawan di bidang fashion online. Tahun ketiga, usaha kami mulai berkembang. Aku bekerja siang malam. Masa lalu tak lagi jadi beban. Aku hanya fokus ke depan. Tahun keempat, aku punya bisnis sendiri. Aku bukan lagi Aulia yang dulu. Aku mulai dikenal di dunia bisnis. Aku bukan lagi wanita yang bisa dipandang rendah. Suatu hari, aku berdiri di panggung menerima penghargaan. Gaun malamku elegan, lampu sorot menyinari wajahku. Tapi, dari sudut mata, aku seakan melihat bayangan ibu mertuaku, wajah sinis yang dulu meremehkanku. Semua pencapaian ini seharusnya membuatku bahagia, tapi luka itu, meski samar, masih tertinggal. Orang-orang memujiku, tapi kadang saat malam datang, aku tetap merasa ada kekosongan, seperti ada yang hilang. Aku ingat bagaimana mereka dulu menatapku saat pertama kali menikah. "Kamu nggak cocok untuk anakku. Kamu cuma punya wajah manis, tapi nggak punya masa depan," kata Ibu Reza suatu ketika. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku duduk di mobil mewahku, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. "Apa yang kurang ya?" gumamku pelan. Meski sudah berulang kali melupakan masa lalunya, bayang-bayang mantan mertua Aulia tetap menghantui. Rasanya seperti sosok itu selalu ada di belakang, memperhatikan setiap langkahnya. Aulia sadar ia tak bisa terus hidup dalam bayangan seperti ini. Kesuksesan yang sudah ia capai seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar pencapaian yang bisa dipamerkan. Ia harus belajar melepaskan masa lalu, walau kenyataannya tidak semudah itu. Setiap kali merasa telah berada di puncak, kenangan pahit itu kembali menyeruak. Tapi, Aulia bukan wanita lemah. Walaupun luka itu masih terasa dalam, ia tahu ia tidak boleh terjebak terlalu lama. Kesuksesan yang diraih bukan untuk membuktikan pada orang lain siapa dirinya, melainkan pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu melewati semuanya. Malam itu, di depan cermin besar kamarnya, Aulia memandangi bayangannya. Wajah yang dulu penuh keraguan, kini terlihat tegas dan yakin. Matanya bersinar dengan keberanian. "Aku sudah sejauh ini, dan aku tidak akan mundur." Baginya, sukses bukan soal kekayaan atau pengakuan orang lain. Kesuksesan sejati adalah saat seseorang bisa menerima dirinya apa adanya, menerima luka masa lalu, dan tetap melangkah dengan hati yang lebih kuat. Meskipun luka itu belum benar-benar hilang, Aulia tidak akan membiarkannya menghalangi masa depan. Ketika ia melangkah keluar rumah menuju mobil, ada rasa yakin yang tak tergoyahkan. Ia percaya hari esok akan membawa peluang baru dan ia tak akan menyerah mengejar kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya.
Kenangan masa lalu akan selalu ada, tapi tidak akan menentukan kemana hidupnya akan melangkah. Aulia tidak lagi menginginkan balas dendam atau pengakuan dari mereka yang dulu meremehkannya. Kini, ia hanya ingin mengejar kebahagiaan yang dibangunnya sendiri dengan kerja keras dan ketekunan. Tatapannya tertuju pada gedung tinggi menjulang, salah satu aset terbesarnya. Nama perusahaannya terpampang megah di lantai paling atas, menjadi bukti nyata perjuangannya. Di balkon kantor mewahnya, angin malam menerpa wajahnya. Ia mengepalkan tangan, mengingat siapa dirinya dulu. Dulu, siapa yang menyangka gadis miskin yang dihina itu bisa berdiri setinggi ini? Siapa yang membayangkan wanita yang dulu dianggap beban rumah tangga, kini memiliki kerajaan bisnis sendiri? Kini Aulia adalah sosok disegani. Dari bisnis kecil bersama Pak Darmawan, ia mengembangkan berbagai usaha, fashion, properti, hingga investasi besar. Bisnisnya menembus pasar internasional. Ia tak lagi berjalan sendiri. Ia dikelilingi oleh tim andal, investor besar, dan mitra bisnis yang menghormatinya. Setiap langkahnya jadi inspirasi bagi banyak perempuan. Namun, di balik semua itu, ada luka yang belum benar-benar sembuh. Luka dari perlakuan mantan suami dan mertuanya. Di ruang kerja pribadinya, Aulia sedang menelusuri laporan keuangan proyek Hotel Bintang 5 terbarunya. Vina, sekretarisnya, masuk dengan ragu membawa beberapa dokumen. "Ada yang ingin saya sampaikan, Bu Aulia," kata Vina pelan. Aulia hanya mengangkat alis, memberi isyarat untuk melanjutkan. "Tadi saya menerima undangan dari relasi bisnis kita, tapi itu undangan pernikahan mantan suami ibu." Aulia terdiam, tangannya yang memegang pena ikut berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ekspresinya tetap tenang. "Fahri?" "Iya, Bu, dengan perempuan yang dulu dipilih oleh ibu mertuanya," ucap Vina. Aulia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum sinis penuh kenangan pahit. Ia mengingat bagaimana dulu dirinya dibuang, dianggap tak layak hanya karena tidak punya harta. Dan kini, orang-orang itu menggelar pesta mewah yang mereka idam-idamkan. Ia menatap undangan di atas meja, nama Fahri terpampang jelas, bersanding dengan nama perempuan yang mungkin jauh lebih kaya dari dirinya dulu. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin ia sudah hancur. Tapi sekarang, ia hanya tertawa kecil dalam hati. Bukan untuk meratapi nasib, tapi muncul satu tekad dalam dirinya. Datang ke pernikahan itu, bukan sebagai Aulia yang dulu, tapi sebagai Aulia yang sekarang, perempuan sukses yang telah bangkit. Di ruang pribadinya, Aulia mulai menyusun rencana. Ia menelpon orang-orang kepercayaannya. "Rama, pastikan 10 mobil Lamborghini dari garasi siap, bersih dan berkilau," ujarnya pada manajer pribadinya. "Siap, Bu, akan saya pastikan." Lalu ia menghubungi pengawal pribadinya. "Besok, siapkan pengawalan penuh. Aku ingin datang dengan iring-iringan yang mencolok." "Siap, Bu Aulia." Tak berhenti di situ, ia juga menghubungi tim fashionnya. "Aku butuh gaun terbaik, elegan, mewah, tapi tetap menunjukkan siapa aku sekarang." "Baik, Bu, kami siapkan dari desainer terbaik." Setelah semuanya diatur, Aulia kembali menatap undangan itu. Mereka pikir dirinya masih sama seperti dulu. Dia akan buktikan dirinya bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Hari pernikahan pun tiba. Di ruang ganti, Aulia berdiri di depan cermin besar. Gaun putih keemasan membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya ditata rapi, tas tangan emas, dan sepatu hak tinggi menambah kesan berwibawa. Deru mesin mobil terdengar dari luar. Aulia melangkah keluar,
melewati para pengawal yang sudah siap menjaga area acara. Di luar, 10 Lamborghini berjajar rapi, menarik perhatian banyak orang. Ia masuk ke mobil terdepan, Lamborghini hitam dengan aksen perak. Iring-iringan itu melaju, membuat siapapun yang melihatnya menoleh penuh takjub. Saat tiba di depan gedung, semua mata tertuju padanya. Keheningan sempat menyelimuti, lalu sorotan kamera mulai membidik. Aulia keluar dari mobil dengan langkah mantap, menapaki karpet merah yang digelar khusus. Semua tamu terdiam menyaksikan kehadirannya. Bahkan Fahri, sang pengantin pria, tertegun. Mulutnya tak mampu mengeluarkan kata. Ibunya, Bu Siti, juga terpaku, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wanita yang dulu mereka hina, kini berdiri megah. Aulia berjalan anggun menuju area tamu VIP. Setiap langkahnya disertai pandangan kagum. Ia menjadi pusat perhatian. Fahri mencoba menyapa dengan senyum kaku, tapi Aulia melangkah tanpa memandangnya. Ia seolah menantang mereka untuk mengakui kenyataan bahwa ia kini jauh lebih tinggi dari mereka. Di tengah kemewahan ruangan, Aulia duduk tenang. Lampu kristal berkilau di atasnya, meja-meja dipenuhi hidangan mewah. Ia tampak seperti ratu di singgasananya. Tatapan Fahri dan ibunya tak lepas darinya. Dalam hati, Aulia hanya tersenyum. Mereka baru saja sadar, dia bukan lagi Aulia yang mereka buang dulu. Kini, ia adalah lambang kekuatan dan keberhasilan. Semua pencapaiannya adalah buah dari rasa sakit dan perjuangan. Fahri mulai gelisah, menyadari wanita yang ia tinggalkan kini jauh melampauinya. Bu Siti pun tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Wanita yang dulu ia anggap rendah, kini telah menjelma menjadi sosok yang tak bisa diabaikan. Para tamu mulai berbisik, "Itu Aulia, mantan istrinya Fahri kan? Saya hampir tak mengenalinya. Dia berubah total. Dia jauh lebih sukses sekarang, padahal dulu dianggap benalu." Di tengah bisikan itu, Aulia tetap tenang. Setiap ucapan yang keluar dari mulut para tamu terdengar seperti alunan musik bagi Aulia. Semua itu menjadi bukti bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Dulu ia dihina, dicaci, dianggap tak berharga. Kini, semua itu berubah menjadi kekaguman yang tak terucapkan. Fahri, yang selama ini merasa posisinya tak tergoyahkan, mulai merasakan kegelisahan. Ia menatap ibunya yang berdiri di samping, namun Ibu Siti hanya membalas dengan pandangan cemas ke arah Aulia. Mereka yang dulunya berada di atas, kini merasa terpojok. Wanita yang dulu mereka anggap beban, kini menjelma jadi sosok yang memalukan mereka di hadapan banyak orang. Ibu Siti berusaha berbicara, tapi nada suaranya terdengar tegang. "Fahri, kita harus melakukan sesuatu, kita tidak bisa diam saja," ucapnya, meski jelas pikirannya pun mulai dihantui kenyataan yang sulit diterima. Fahri hanya terdiam. Rasa cemas dalam dirinya kini lebih besar dibanding rasa bangga di hari pernikahannya sendiri. Pandangannya kembali tertuju pada Aulia yang tampak bersinar. Sosok perempuan lemah yang dulu ia tinggalkan, kini telah berubah jadi wanita yang kuat, tak hanya dari segi penampilan, tapi juga secara emosi dan keuangan. Aulia menyadari semua perhatian kini tertuju padanya. Ia menikmati momen itu. Ini waktunya menunjukkan siapa dirinya sekarang. Ia bukan lagi wanita lemah yang bisa dipandang sebelah mata. Ia adalah perempuan yang berhasil membangun segalanya dari titik nol. Semua hinaan masa lalu kini hanya jadi bayang-bayang yang tak berarti. Para tamu yang awalnya datang untuk menyaksikan pernikahan Fahri mulai beralih fokus pada Aulia. Mereka penasaran, ingin tahu siapa sebenarnya wanita ini dan bagaimana dia bisa berubah begitu drastis. "Dia luar biasa," bisik salah satu tamu.
Aku dengar dia punya bisnis besar dan beberapa properti mewah. Yang lain menimpali, dia salah satu wanita paling berpengaruh sekarang. Bisikan itu makin menyudutkan Fahri dan ibunya. Dulu, mereka di atas angin. Sekarang mereka hanya bisa berdiri di samping Aulia, sebagai bagian dari masa lalu yang mereka sesali. Fahri merasa kehilangan arah. Tatapan para tamu kini penuh iba padanya. Citra yang selama ini ia jaga mulai runtuh. Wanita yang dulu ia tinggalkan demi keinginan ibunya, kini membuktikan bahwa ia lebih dari yang mereka bayangkan. Ibu Siti yang dahulu memandang rendah Aulia mulai merasakan malu. Harga diri dan kesombongannya perlahan runtuh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dulu ia benar dalam menilai Aulia? Aulia menatap ke arah Fahri dan Ibu Siti. Senyum tipis di wajahnya bukan sekadar senyum kemenangan, tapi ungkapan bahwa ia tahu siapa yang sebenarnya menang dalam hidup ini. Fahri melangkah mendekatinya dengan ragu. Wajahnya gelisah. Setiap langkah terasa berat, seperti menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Aulia, panggilnya pelan. Bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Nadanya seperti tak percaya, seolah tak mengenali sosok di depannya. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu datang ke sini dengan semua kemewahan ini. Aulia menatap tajam, dingin, tanpa emosi. Di balik tatapan itu, ada kebencian yang terpendam lama. Kamu tidak perlu tahu kenapa aku di sini. Tidak perlu tahu apa yang kulakukan. Semua yang kamu dan ibumu lakukan dulu membentuk wanita yang sekarang kamu lihat. Ucapnya tenang tapi menusuk. Aku tak butuh penjelasan darimu. Fahri terdiam. Kata-kata Aulia menghantam keras. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Rasa bersalah dan kebingungan menguasainya. Melihat Aulia yang kini kuat, ia sadar harga dirinya sendiri mulai luntur. Di sudut ruangan, Ibu Siti menyaksikan percakapan itu. Ia mulai gelisah. Sosok yang dulu ia anggap lemah, kini berdiri begitu teguh. Ia mencoba mengalihkan suasana dengan senyum palsu, tapi dalam hati, ia tahu semuanya telah berubah. "Izinkan aku bicara," kata Ibu Siti sambil mendekat. "Ini hari bahagia, jangan larut dalam masa lalu." Ucapnya datar, mencoba menenangkan. "Fahri, kamu seharusnya menghargai ini, dan Aulia, kami tidak berniat menyakitimu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Fahri." Aulia menatap tajam, penuh percaya diri. "Tidak, Bu. Ini urusan saya dan Fahri. Tak perlu dijelaskan lagi. Semua sudah jelas," ucapnya dingin. "Bagi kalian, kebahagiaan mungkin datang dengan merendahkan orang lain. Tapi bagi saya, kebahagiaan adalah memperjuangkan apa yang saya layak dapatkan." Ibu Siti terdiam, tersentak dengan ucapan Aulia. Semua yang pernah ia katakan dulu terasa menampar balik dirinya. Tak ada lagi pembenaran yang bisa ia ucapkan. Sementara Fahri masih berusaha mencari kata yang tepat, Aulia tetap tenang. "Sudah terlambat untuk menyesal. Hidupku bukan urusan kalian lagi," ujarnya tanpa emosi. Jarak di antara mereka kini terasa begitu jauh, bukan hanya soal waktu, tapi soal luka dan pengkhianatan yang tak bisa terobati. Ibu Siti menghela napas panjang. Senyum palsu terus ia pertahankan di hadapan para tamu. Tapi ia tahu dalam hati semua sudah hancur. Dulu mereka menghina Aulia, kini mereka hanya bisa menyesal. Para tamu mulai tertarik dengan keberhasilan Aulia. Mereka membicarakan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, bahkan jadi panutan. "Aulia," ucap salah satu tamu, "kami kagum padamu. Tak semua orang bisa melewati apa yang kamu lewati." Aulia hanya tersenyum tipis. "Terima kasih,
tapi saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Hidup tidak memberi saya banyak pilihan. Ibu Siti makin merasa terpuruk. Setiap pujian untuk Aulia seperti pisau yang mengoyak harga dirinya. Dulu ia merasa berkuasa, kini ia hanya bisa diam. Fahri hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan semuanya. Aulia tak lagi jadi bagian dari hidupnya. Ia telah melangkah jauh, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Dan ia tahu semua ini tak bisa ia kembalikan lagi. Langkah Aulia mendekat ke arah Ibu Siti dan Ayah Fahri membuat suasana jadi hening. Semua mata tertuju padanya. Ia berhenti di depan Ibu Siti, menatap tanpa ragu. Dulu, kalian bilang saya tidak akan pernah berhasil, tapi lihat sekarang, saya berdiri di sini bukan karena kalian, tapi karena diri saya sendiri. Ibu Siti tak mampu berkata apapun. Kata-kata Aulia menembus jantungnya. Saya tidak butuh belas kasihan kalian. Saya berdiri di sini karena usaha saya sendiri. Apakah itu membuat kalian bangga atau justru malu? Beberapa tamu terdiam. Mereka tak menyangka Aulia bisa sedewasa dan setegas ini. Aulia melanjutkan, menatap Fahri dan Ibu Siti. Saya bukan lagi wanita yang kalian remehkan. Saya tidak butuh pengakuan kalian. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan saya, bahkan kalian. Ibu Siti hanya bisa menarik napas berat. Tak ada kata-kata lagi. Semua telah dijawab oleh kenyataan. Aulia kini lebih dari sekedar sukses. Ia telah menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Maafkan saya, Aulia, ucap Ibu Siti akhirnya dengan suara bergetar. Aulia hanya mengangguk singkat. Terima kasih atas permintaan maafnya, tapi saya sudah lama memaafkan, meski kalian tak pernah meminta. Lalu ia menoleh dan melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang dulu menekannya. Sementara Fahri hanya bisa berdiri terdiam, menyadari bahwa semuanya telah berubah, dan perubahan itu tak bisa ia hentikan. Sementara itu, Ibu Siti hanya bisa menunduk. Rasa malu menyelimuti dirinya. Ia sadar tak ada sepatah kata pun yang bisa membenarkan kesalahan masa lalu. Semua ucapan Aulia memang benar adanya. Mereka yang dulu merasa lebih tinggi dan berkuasa, kini hanya bisa menelan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Aulia berdiri tegak, tatapannya menelusuri wajah mereka satu persatu. Lalu ia berbalik dengan senyum tipis yang penuh makna dan melangkah pergi. Baginya, ini adalah akhir dari semuanya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Aulia, wanita yang dulu diremehkan, kini membuktikan bahwa dirinya jauh lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Ia telah menunjukkan bahwa seseorang yang dihina dan direndahkan bisa bangkit dan meraih kesuksesan. Ia melangkah keluar dari ruang pernikahan dengan kepala tegak. Setiap langkahnya memancarkan aura kemenangan.
Di belakangnya, para tamu terdiam. Suasana yang sebelumnya meriah berubah sunyi, seakan seluruh ruangan ikut merenung atas apa yang baru saja terjadi. Saat angin sepoi menyapa kulitnya, Aulia seolah disambut oleh semesta. Di luar, deretan mobil mewah telah menunggu. 10 Lamborghini yang berkilau menjadi lambang dari kerja keras dan pencapaian yang ia raih. Di dalam mobil, Aulia hanya tersenyum kecil. Ia tak peduli dengan kegaduhan di belakangnya. Sementara itu, di dalam ruangan, Fahri berdiri kaku. Tatapannya kosong, wajahnya merah menahan malu. Ia pernah yakin bahwa meninggalkan Aulia adalah pilihan tepat, mengikuti keinginan ibunya yang ingin menjodohkannya dengan wanita lain yang dianggap lebih layak. Namun kini, setelah melihat Aulia tampil penuh wibawa dan sukses, hatinya porak-poranda. Ia melirik ke arah ibunya yang hanya terdiam di kursi dengan wajah pucat. Ibu Siti terlihat kehilangan kata. Dulu, ia yakin Aulia tak akan pernah bisa sukses, tapi kenyataannya wanita itu justru melampaui mereka dalam segala hal. Rasa malu menyelimuti hati Ibu Siti. Tatapan tamu-tamu yang kini melihatnya dengan iba semakin menghantam harga dirinya. "Ibu, kita salah," kata Fahri pelan, suaranya bergetar. Ia merasa hancur. "Aku seharusnya tidak mengikuti keinginan ibu. Aku sudah menghancurkan semuanya." Ibu Siti tak mampu menjawab. Setiap kata Fahri seperti menambah luka di hatinya. Dulu, ia merasa punya kendali atas segalanya. Tapi kini, Aulia yang dulu dianggap tak pantas justru menjadi sosok yang jauh lebih mulia dan berhasil. Rasa malu menyelimuti hati Ibu Siti. Tatapan tamu-tamu yang kini melihatnya dengan iba semakin menghantam harga dirinya. "Ibu, kita salah," kata Fahri pelan, suaranya bergetar. Ia merasa hancur. "Aku seharusnya tidak mengikuti keinginan ibu. Aku sudah menghancurkan semuanya." Ibu Siti tak mampu menjawab. Setiap kata Fahri seperti menambah luka di hatinya. Dulu, ia merasa punya kendali atas segalanya. Tapi kini, Aulia yang dulu dianggap tak pantas justru menjadi sosok yang jauh lebih mulia dan berhasil. Rasa malu menyelimuti hati Ibu Siti. Tatapan tamu-tamu yang kini melihatnya dengan iba semakin menghantam harga dirinya. "Ibu, kita salah," kata Fahri pelan, suaranya bergetar. Ia merasa hancur. "Aku seharusnya tidak mengikuti keinginan ibu. Aku sudah menghancurkan semuanya." Ibu Siti tak mampu menjawab. Setiap kata Fahri seperti menambah luka di hatinya. Dulu, ia merasa punya kendali atas segalanya. Tapi kini, Aulia yang dulu dianggap tak pantas justru menjadi sosok yang jauh lebih mulia dan berhasil. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Mereka membicarakan betapa hebatnya Aulia dan perubahan luar biasa dalam hidupnya. Dulu, mereka yang meremehkan kini angkat topi atas keteguhan hatinya. "Aulia memang luar biasa," ucap salah satu tamu dengan kagum. Dulu, mereka menindasnya. Sekarang, dia jauh di atas mereka. Yang lain mengangguk setuju. Aulia bukan lagi wanita biasa. Ia menjadi simbol ketangguhan yang mampu mengalahkan hinaan dan luka. Fahri duduk terpuruk. Keputusannya meninggalkan Aulia kini terasa sebagai kesalahan terbesarnya. Ia tahu wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati kini telah berdiri terlalu tinggi untuk bisa ia jangkau.
Semua ini karena ia terlalu lemah untuk mempertahankannya. Sementara itu, Aulia duduk nyaman di mobil mewahnya, meninggalkan tempat itu dengan tenang dan penuh percaya diri. Ia tak butuh pengakuan siapapun. Semua mimpinya telah tercapai. Kini saatnya ia menatap masa depan. Mobil itu melaju, membawa Aulia menjauh dari masa lalu yang penuh luka. Di hatinya tak ada lagi penyesalan, hanya rasa syukur atas semua yang ia capai. Ia tak pernah menyangka akan menjadi sosok yang begitu dihormati, tapi nyatanya ia berhasil. Baginya, ini baru permulaan. Aulia tak akan berhenti. Ia ingin terus melangkah lebih jauh lagi. Di belakangnya, Ibu Siti dan Fahri hanya bisa terdiam, menyesali semua yang telah terjadi. Semua usaha mereka untuk menjatuhkan Aulia justru menjadi jalan bagi kebangkitan wanita itu. Fahri memandangi ibunya. "Kita salah, Bu. Kita seharusnya mendukungnya, bukan menjatuhkannya," ucapnya lirih. Tapi Ibu Siti tetap bungkam. Mereka tahu Aulia telah hilang dari hidup mereka untuk selamanya. Kini, Aulia menyusuri jalanan kota dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Semua yang ia raih bukan datang dengan mudah. Itu hasil dari air mata, keringat, dan kesabaran panjang. Tapi kini semuanya terasa manis. Ia menatap kota yang dulu sama, namun kini terasa berbeda. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena dirinya yang telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang dulu direndahkan. Ia telah menjadi sosok yang dihargai, sukses, dan penuh percaya diri. Setiap pilihan dan langkahnya kini membuahkan hasil. Di tengah semua pencapaian, Aulia tetap mengingat masa lalunya. Semua luka dan penderitaan telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Tapi, ia tak membiarkan masa lalu mendefinisikannya lagi. Kini, ia hidup tanpa bayang-bayang penyesalan. Ia memilih untuk menatap ke depan, menuju masa depan yang penuh harapan dan potensi. Pekerjaannya bukan hanya memberikan stabilitas, tapi juga kebahagiaan. Ia bangga, tapi lebih dari itu, ia merasa damai. Setiap langkahnya bukan lagi karena dendam, tapi karena ia paham semua yang terjadi punya alasan. Tanpa luka masa lalu, ia tidak akan jadi sekuat sekarang. Sore itu, di teras rumah mewahnya yang menghadap taman, Aulia menikmati secangkir teh. Ia memandangi dunia dengan rasa syukur. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah nama muncul, Fahri. Dengan sedikit ragu, Aulia mengangkat telepon. Suara Fahri terdengar di ujung sana. "Aulia, aku minta maaf. Aku menyesal atas semua yang kulakukan. Aku seharusnya lebih memperjuangkanmu." Aulia mendengarnya dengan tenang. Ia tak buru-buru menjawab. Permintaan maaf itu mungkin sudah terlalu terlambat. Semua yang ingin ia sampaikan sudah dibuktikan lewat hidupnya. "Aku sudah memaafkanmu, Fahri," ucap Aulia lembut tapi tegas. "Tapi aku sudah melangkah jauh. Hidup kita berbeda sekarang. Aku memilih untuk bahagia dengan hidupku yang sekarang. Semua yang kulakukan untuk diriku sendiri." Fahri terdiam. Ia tak menyangka Aulia akan setegas itu. Tapi Aulia tahu, ia tak lagi terikat masa lalu. Hidupnya miliknya sendiri. "Aku harap kamu bahagia, Aulia," kata Fahri lirih. "Aku sudah bahagia, Fahri," jawab Aulia. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Tanpa kamu, tanpa mereka, semua karena kerja keras dan keteguhan hati." Percakapan pun berakhir.
Aulia kembali menatap taman di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar damai. Ia tak lagi dibayangi masa lalu. Ia telah menemukan arah hidupnya. Hidup tanpa rasa takut, tanpa khawatir pada penilaian orang lain. Aulia tahu hidup ini penuh rintangan, tapi ia juga tahu dengan kesabaran dan kerja keras, segalanya bisa berubah. Hidup yang penuh perjuangan bukan berarti penuh penderitaan, tapi penuh peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, membawanya lebih dekat ke kehidupan yang ia impikan. Tak peduli seberat apapun masa lalu, Aulia berhasil bangkit dan membangun masa depan yang cerah. Dan bagi siapapun yang membaca kisah ini, ingatlah, tidak ada yang mustahil. Apapun tantangan yang kalian hadapi, hari esok selalu membawa harapan baru. Luka hari ini akan menjadi bagian dari cerita kemenangan kalian di masa depan. Jangan menyerah, teruslah bermimpi. Kerja keras, ketekunan, dan tekad akan mengantarkanmu ke tempat yang kamu tuju. Hidup memang penuh tantangan, tapi juga penuh keindahan. Teruslah melangkah, karena setiap usaha tidak akan pernah sia-sia.